Zulaikha kembali ke penjara Zawiyah, dan mengatakan kepada Kidamun, bahwa dia memenjarakan budak Ibraninya adalah untuk dirantai, dibuat kelaparan, dan dihukum agar dia jera. Tapi mereka malah membiarkannya begitu saja. Kidamun langsung menyangkal perkataan Zulaikha itu, karena jika orang dirantai itu agar ia tak bisa lari, sedangkan Yuzarsif tidak akan melarikan diri. Orang yang dibuat lapar jika orang itu suka makan, sedangkan Yuzarsif tidak seperti itu. Tahanan yang dicambuk, jika dia melanggar aturan, sedangkan Yuzarsif tidak pernah melanggar aturan apapun. Perkataan Kidamun itu langsung membuat Zulaikha sadar, bahwa ia memang telah mengambil hati para penjaga, bahkan para tahanan yang lain. Kidamun pun mengungkapkan, bahwa memang semua orang di dalam penjara ini, sekarang sangat menghormati Yuzarsif, dan dia juga memaklumi jika Zulaikha terpikat kepadanya. Setelah itu Kalimama membujuk Yuzarsif agar kembali ke istana, dan mau menuruti semua permintaan dari Zulaikha. Akan tetapi Yuzarsif dengan lantang menolak ajakan itu, karena dia tidak ingin menukar kebebasannya dengan sebuah dosa. Zulaikha yang mengetahui hal itu pun menyuruh agar Yuzarsif terus dipenjarakan sampai ia mati membusuk di dalam penjara. Sementara itu di Kanan, orang yang kemarin bertemu dengan Yuzarsif, menemui Yakub dan mengatakan bahwa dia bertemu dengan seorang pemuda yang ada di penjara. Dia menanyakan kabar Yakub. Ketika Yakub menanyakan apakah nama pemuda itu Yusuf, orang itu menjawab bahwa pemuda itu tidak menyebutkan namanya, dan hanya bertanya tentang Yakub saja. Dia juga berpesan agar Yakub mendoakan anak yang terpisah dari ayahnya. Hal itu langsung membuat Yakub berpikir, bahwa pemuda itu adalah Yusuf anaknya. Namun Benyamin mengira, bahwa pemuda itu bukanlah Yusuf. Karena apa yang Yusuf lakukan di Mesir, sampai ia harus dipenjara. Yakub pun berdoa agar Allah mengabulkan semua doa dari pemuda yang ada di tahanan itu, dan segera membebaskannya dari sana. Anikmahu akhirnya mendapatkan surat undangan dari Amunhotep, untuk menghadiri sebuah pertemuan di istana. Para pendeta berpikir, bahwa acara itu adalah sebuah perangkap, dan mengusulkan agar membawa pasukan Amun untuk berjaga-jaga jika terjadi bahaya di sana. Namun Anikmahu mempunyai ide, agar mereka mengundang beberapa pembesar kota, hadir di pertemuan itu. Agar Amunhotep tidak bisa menindak mereka di acara itu. Sementara itu di penjara Zawiyah, Apophis dan Inarus akan dibawa keluar untuk disidang di hadapan Amunhotep. Namun para tahanan lain mulai mempercayai lagi apa yang dikatakan oleh Yuzarsif, karena ini sudah hari ketiga saat dia menakwilkan mimpi Inarus dan Apophis. Seluruh tahanan menenangkan Apophis, karena mereka percaya jika Apophis akan ditempatkan di tempat yang terbaik oleh Allah. Sedangkan Yuzarsif meminta kepada Inarus untuk menyampaikan pesan kepada Amunhotep, jika dia tidak bersalah dan tak layak untuk dipenjara. Perkataan itu ternyata membuat Yuzarsif merasa bersalah, karena dia seharusnya meminta bantuan kepada Allah, bukannya kepada Amunhotep. Dia terus-menerus merasa bersalah, dan bertobat kepada Allah, karena sudah berharap kepada selainnya. Akhirnya Jibril pun datang kepada Yuzarsif dan mengatakan, jika Yuzarsif tidak mengakui kesalahannya dan segera bertaubat, maka Allah akan langsung mengabaikannya, bahkan mencabut kenabiannya. Karena hal itu, yang sebenarnya Yuzarsif ditakdirkan hanya dipenjara selama 1 tahun saja, dia akan dipenjara 7 tahun lagi untuk menebus kesalahannya, dan membimbing para tahanan yang nantinya Yuzarsif akan membutuhkan banyak teman. Pendeta Kimuni yang lama di penjara, juga akhirnya dibawa oleh para penjaga bersama Apophis dan Inarus. Saat di perjalanan, Kimuni mulai mendesak agar Apophis tidak mau buka mulut di hadapan Amunhotep. Dia menyuruh agar Apophis mengatakan, jika waktu dia bersaksi di hadapan Putifar, dia tak tahan karena telah disiksa. Jika Apophis mengungkapkan semuanya kepada Amunhotep, maka keluarganya dijamin akan terkena kutukan dari Amun. Anikmahu akhirnya hadir di istana, yang sudah dihadiri banyak sekali pembesar-pembesar. Serta Amunhotep yang menyambutnya, langsung bertanya kepada Anikmahu, apa hukuman bagi para pemberontak yang berusaha membunuhnya. Semua orang pun bertanya-tanya, apa maksud dari pertanyaan Amunhotep yang terlihat marah itu. Dan Padiamun langsung mengatakan, bahwa banyak sekali orang yang ingin mengadu domba antara Amunhotep dan para petinggi kuil. Tapi Putifar langsung menyuruh agar penjaga membawa masuk Apophis dan Inarus. Yang langsung ditanyain, apakah mereka ada hubungannya dengan para pendeta saat berencana membunuh Amunhotep. Apophis langsung menjawab, bahwa para pendeta tidak ada hubungannya sama sekali dengan rencana pembunuhan itu, dan saat dia mengakui di depan Putifar itu, karena dia tidak tahan disiksa. Maka dari itu, dia mengarang cerita agar berhenti disiksa oleh para penjaga penjara. Anikmahu lalu mengatakan kepada Putifar, kenapa dia sangat bersikeras menuduh para pendeta terlibat masalah ini. Putifar pun mengatakan, bahwa pertunjukan ini masih akan berlanjut. Kemudian dibawa masuk lagi Kimuni, yang membuat para pendeta lain terkejut dan merasa ketakutan. Namun saat Kimuni ditanya,
kenapa ia mencari Apophis sampai di penjara. Kimuni menjawab, bahwa dia merasa kasihan kepada keluarga yang selalu menangis kehilangan Apophis. Karena jawaban itu, Potifar tidak bisa lagi membongkar rahasia yang sesungguhnya. Karena Apophis dan Kimuni tidak mengakui yang sebenarnya terjadi. Karena kejadian itu, Amunhotep sangat marah, dan mengusir para pendeta, karena dia merasa kalah di hadapan semua orang. Amunhotep muda lalu mengatakan kepada Apophis, jika Apophis mengakui semuanya, maka para pendetalah yang akan dihukum, dan Apophis akan terbebas dari hukuman. Tapi semua yang Apophis lakukan itu, agar keluarganya bisa tetap aman. Seperti yang sudah dikatakan oleh Yuzarsif di penjara, Apophis akan dihukum gantung, dan Inarus kembali menjadi penyuguh minuman bagi Amunhotep. Amunhotep juga memarahi Potifar, karena kelalaiannya maka para pendeta terbebas dari hukuman dan tidak terbukti bersalah di hadapan halayak ramai. Keesokan harinya Apophis dihukum gantung di alun-alun, disaksikan oleh seluruh warga kota dan para pendeta, yang terus menganggap Apophis adalah orang kafir, karena menjelek-jelekkan Dewa Amun dan para pendeta kuil. Sementara itu di penjara, penjaga mengatakan kepada semua tahanan, bahwa takwil mimpi Yuzarsif telah terjadi. Tapi Nineferkip tetap menganggap bahwa Yuzarsif adalah seorang penyihir, dan menyuruh untuk meramal lagi apa yang akan terjadi. Yuzarsif menjelaskan bahwa itu bukanlah sihir, melainkan tanda-tanda Allah yang menjadi petunjuk baginya. Dia juga mengatakan bahwa sebentar lagi Nineferkip akan bebas dari penjara. Hal itu membuat dia merasa sangat senang, karena seharusnya ia dipenjara seumur hidup. Tapi para tahanan lain berharap jika perkataan Yuzarsif sekali ini adalah salah. Sementara itu jasad Apophis yang masih tergantung, mulai dikerumuni oleh burung gagak, seperti apa yang dikatakan oleh Yuzarsif. Kembali ke penjara, hal yang dikatakan oleh Yuzarsif kembali terjadi. Nineferkip dibebaskan dari penjara, karena para pendeta kuil Amun memintanya, untuk alasan agar dia bisa menjadi lebih baik dan mengabdi untuk kuil Amun. Semua tahanan pun lagi-lagi terkagum-kagum, karena ucapan Yuzarsif kembali terjadi dan semakin percaya bahwa Yuzarsif merupakan utusan dari Allah untuk mereka.